Ada satu cerita di kitab Ihya itu ceritakan ada seseorang yang orang ini sudah dibenci sama seluruh penduduk daerah itu. Kenapa? Suka mabuk orang ini. Suka mabuk. Mabukan. Sampai orang daerah itu benci sama semuanya. Di daerah itu ada seorang yang dikenal wali, yang selalu diambil berkahnya sama orang, diziarah sama orang untuk diminta doa, wis terkenal wali lah. Tapi orang ini tidak pernah keluar daripada tempat ibadahnya, khalwah terus. Satu saat orang yang mabukan ini mati, Pak. Itu mati, tetangganya nggak ada yang takziah. Istrinya itu bingung, sampai akhirnya bayar orang untuk mandikan. Ngafani, setelah dikafani, sudah demikian tidak ada orang yang datang untuk nyolati. Suruh bawa ke masjid atau mushola, nggak ada yang ke sana. Bingung, orangnya juga yang dibayar bingung, gimana ini Bu? Udah taruhan di pinggir jalan sudah. Ada yang mau peduli, ya dikubur, kalau nggak ada peduli, biar pelajaran bagi yang lainnya. Subhanallah, di saat itu wali yang sudah puluhan tahun itu tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, muncul keluar di tengah-tengah daerah itu, di tengah-tengah desa atau kota itu. Ya gempar orang-orang, loh keluar semuanya, yang di pasar, yang ada di pedalaman, semuanya datang. Ada apa ini, ada apa? Sekian lama puluhan tahun nggak keluar, kemudian keluar di daerah itu saat itu. Dibilang saya berkali-kali mimpi dapat perintah disuruh turun ke sini ke daerah ini untuk nyolati orang wali yang meninggal dunia, orang dicintai oleh Allah yang meninggal dunia saat ini. Sopo rek mati rek? Takut orang. Siapa ini yang mati? Mungkin kampung sebelah, nggak ada yang mati urip kabeh. Ya ini orang mati. Pak katanya, Yai, nggak ada yang mati orang soleh, pemabuk yang mati. Saya ini mimpi bukan sekali, berkali-kali saya dikatakan harus ngurusi seorang yang dicintai oleh Allah yang meninggal dunia. Nggak ada yang lagi mati kecuali dia. Akhirnya juga penasaran nih si wali ini, kepingin tahu apa amal yang menyebabkan dia sampai kepada Allah. Masya Allah. Datang sama istrinya, Bu, saya mau tanya, apa amalan suami Anda? Ya suami saya orang sudah kenal Pak Yai, suka mabuk, suka itu kan amal jeleknya, amal baiknya yang saya tahu, yang kepingin tahu. Yang saya tanya itu amal baiknya. Kiai, memang ada dua hal keistimewaan suami saya yang orang-orang tidak tahu. Apa itu Bu? Yang pertama, suami saya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sholat 5 waktu dijaga Yai, gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian memang kalau habis isya mabuk Yai, cuma malam itu kalau sadar dia langsung mandi, ganti baju, sholat sambil menangis meratap, ya Allah, betapa sulitnya meninggalkan yang haram ya Allah, betapa hinanya orang yang sudah menjadi budak nafsu dan setan ya Allah, semua orang udah benci kepadaku ya Allah, Engkau yang maha rahmat ya Allah, ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, jangan Engkau siksa aku ya Allah. Neraka yang mana untuk menyiksa aku ya Allah, aku tidak berdaya ya Allah, tapi aku yakin Engkau adalah mendengar doaku dan mengampuni dosaku. Itu menangis sampai subuh, setelah subuh sholat subuh masih berzikir sampai waktu duha, setelah itu baru dia bekerja. Masya Allah. Yang kedua apa Bu? Yang kedua, cinta sama anak yatim luar biasa, hidupnya pas-pasan, tapi dia tidak mau makan kecuali anak yatim sudah makan duluan.
Dia tidak mau ganti pakaian kecuali anak yatim sudah dibelikan pakaian. Itu dibiayai sampai anak itu gede besar, sampai dibiayai sampai kawin dan sampai bekerja. Terus dia tadi itu perhatian sama anak yatim, cari anak yatim, peduli dengan anak yatim. Kata si wali, lihat nih, orang berdosa itu jelek. Tapi ketika dia mengakui perbuatan dosanya dan minta taubat kepada Allah, menjadi orang dicintai oleh Allah. At-Taib Habibur Rahman, orang yang taubat itu kekasih Tuhan yang Maha Rahmat. Masuk masjid tapi sombong, baca kitab tapi sombong, Allah itu benci dengan orang yang sombong. Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Yang kedua, itu rahmat terhadap anak yatim. Akhirnya dia mendapatkan rahmat Allah. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man lam yarham la yurham. Orang yang hatinya rahmat, dia dirahmati oleh Allah. Rahmati makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit rahmat kepada kamu. Siapa yang tidak punya perasaan rahmat, dia tidak dapat bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rame, Pak. Kota semuanya nyolati orang tadi itu. Karena itu ayo kesempatan kita semuanya, perhatikan orang yang perlu kita bantu, anak-anak yatim kita bantu, para janda kita bantu, orang-orang miskin kita bantu. Jangan-jangan di situ kamu akan mendapatkan cinta Allah, kasih Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang saleh, bisa meniru jejak orang yang saleh. Amin Allahumma amin.